Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebem Film Cadel. Kenapa sih Lur? Kenapa masih disimpan itu foto mantan di HP itu kenapa? Pingin dibelai lagi, iya. Balik mana yang aku Icang dengan quotes hari ini. Hidup itu seperti main game, tapi sayangnya tidak bisa direstart kalau gagal. Kali ini kita akan mengidul film yang seru, asik, kocak, dan sangat menghibur Lur. Bergenre sport komedi. Film yang diperankan Adam Sandler ini berjudul Happy Gilmore tahun 1996. Mengisahkan tentang seorang pemain hoki es yang selalu gagal karena dia tidak pandai berseluncur meski pukulannya sangatlah keras. Sampai akhirnya pria ini menemukan jalan kesuksesannya, yaitu menjadi pemain golf dengan pukulan jarak jauh andalannya. Dia juga ingin melunasi rumah neneknya dari uang-uang hasil kemenangan. Bagaimanakah kekocakan yang sangat lucu dari film satu ini? Langsung aja kita ke requestan salam terkutuk dari dulurku Rian aja. Cak, nitip salam buat mantan pacarku. Kukira kamu setia, ternyata ketikung abdi negara. Halo dek. Emang kaum halo dek ini berbahaya Lur. Kalau Anda ketikung ya berarti itu bukan jodoh Anda. Gampang kan? Monggo sketsakan. Happy Gilmore sejak kecil sudah diajari oleh ayahnya bermain hoki. Karena ayahnya maniak dengan olahraga tersebut, Happy sering diajak menonton pertandingan hoki es, terutama untuk menyaksikan pemain favoritnya yaitu Terry, yang meskipun badannya tidak besar tapi dia tak kenal takut. Akan tetapi naasnya sang ayah meninggal karena terkena bola hoki es saat menonton, dan Happy akhirnya diasuh oleh neneknya yang sangat nyentrik namun perhatian. Ketika masuk jenjang SMA, Happy mengikuti tim hoki, dan meski pukulannya bagus dan sangat keras, tapi Happy tidak pandai berseluncur. Singkat cerita, saat lulus, Happy mencoba berbagai macam pekerjaan dan kelakuannya selalu ya bisa dibilang ini orang engasan lah Lur. Di lain sisi, Happy yang merasa jiwanya ada di hoki terus mencoba tes masuk ke sebuah tim hoki es sampai sebanyak 9 kali, tapi semuanya gagal karena Happy emosian, sembrono, tidak taat peraturan, dan tidak pandai berseluncur. Begitu pula di percobaannya yang ke-10. Lagi-lagi Happy gagal karena masalah yang sama Lur. Dan inilah Happy Gilmore. A road worker, a janitor, a security guard on this planet for one reason: to play hockey. Better luck next year. Bukan hanya gagal di karir hoki, tapi Happy juga gagal di percintaan, dan dia ditinggalkan oleh pacarnya, sebut saja Marpuah, karena tidak tahan dengan Happy yang emosian, dan hidupnya juga masih belum jelas. Dari bel kos-kosannya, Happy memohon agar Marpuah memaafkannya dan merayunya agar kembali naik ke atas. Tapi yang mendengar rayuan Happy malah mbah-mbah pasar atom Lur. Why don't you just come back upstairs, honey? Wanna kiss you all over. Video smoochy smoo kissy wissy. Keesokan harinya Happy mendapat kabar bahwa rumah beserta barang-barang di rumah neneknya disita oleh pemerintah karena beliau belum membayar pajak selama 10 tahun atau senilai $270.000 alias kalau dirupiahin sekarang sekitar 4,3 eman Lur. Nenek Happy diberi waktu 90 hari untuk melunasinya atau rumah itu akan dijual ke orang lain. Dan saking emosinya Happy sampai melempar mas-mas PNS yang menyampaikan info tersebut. Mother hasn't paid her taxes in over a decade. What? We can't get the money together. We're gonna have to sell the house to someone else. Gilmore owes the $270,000. Look, pal, my grandfather built this house with his bare hands. Agar tidak merepotkan cucunya, nenek Happy memutuskan untuk tinggal di panti jompo sementara waktu. Dan Happy berjanji untuk mencari $270.000 demi menebus rumah neneknya. Happy juga nitip ke perawat bernama Hal untuk menjaga neneknya. Akan tetapi begitu Happy pergi, ternyata Hal adalah perawat bengis yang suka bersikap kasar ke mbah-mbah di sana. Lalu saat kembali ke rumah neneknya, Happy melihat dua mas-mas pengangkut barang sedang main golf. Happy pun mengejek mereka karena menganggap golf adalah olahraga banci yang tidak ada sikut-sikutan. Happy pun akhirnya ditantang untuk mencoba golf dan akan diberi uang jika bolanya bisa lebih jauh dari mereka. Dan wow,
das, jauh banget lur, sampai 400 yard atau 365 meter. Padahal ini pertama kalinya Happy mencoba golf ya kan. Bukan hanya sekali, tapi Happy mampu melakukannya sampai 3 kali dengan jarak yang sama. House is like 400 yards away. Is that good? Karena kalah taruhan, mas-mas pengangkut barang pun terpaksa memberikan uang. Mengetahui dirinya bisa mendapatkan cuan dengan mudah gara-gara memukul bola golf sangat jauh, Happy pun akhirnya menantang bapak-bapak yang sedang main driving golf lur, hingga mendapatkan uang yang sangat banyak karena bapak-bapak di sana penasaran melawannya. Namun saat itu ada pelatih golf profesional bernama Chaps yang begitu terpukau dengan kemampuan Happy, apalagi dia baru pertama kali mencoba golf. Gak pakai lama karena melihat bakat alami Happy, Chaps pun langsung mendatanginya lalu menawarkan pelatihan golf secara privat dan gratis lur. Akan tetapi Happy menolak karena dia harus fokus mengejar cita-citanya menjadi pemain hoki es. Chaps mengatakan jika Happy harus meninggalkan hoki dan fokus dengan golf. Selain itu pada tahun 1965, Chaps digadang-gadang akan menjadi pegolf sehebat Arnold Palmer. Namun sayang tangannya putus saat kompetisi lur gara-gara digigit buaya dong. Plak. Namun Chaps merasa puas karena dia berhasil mengambil satu mata buaya tersebut. Chaps yakin Happy akan memenangkan turnamen terbuka dengan mudah. Dia nantinya akan lanjut ke turnamen profesional dan jika menang lagi, maka Happy akan masuk ke turnamen kejuaraan yang paling bergengsi. Awalnya Happy tetap menolak karena dia hanya dilatih hoki sejak kecil dan juga menganggap golf kurang laki. Namun begitu Chaps memberitahu jika hadiah uang di olahraga golf sangatlah besar, Happy pun langsung berubah pikiran dan akan mengikuti turnamen terbuka demi melunasi hutang pajak neneknya. Damn alligator bit my hand off. Oh my God! You're automatically on the pro tour. Maybe you won tour championship one. I bet your neighbor the accountant can't drive the ball 400 yards. Prime to make the big buck. What kind of big bucks? Keesokan harinya dengan jersey hoki, Happy langsung mengikuti turnamen terbuka Waterbury yang dihadiri oleh presiden turnamen Doug Thompson, direktur public relation turnamen Virginia Fenit, dan pegolf ternama yang sering memenangkan turnamen profesional yaitu Shooter McGavin. Namun sifatnya sangat arogan dan sok iye lur. Turnamen pun akhirnya dimulai dan Happy mendapatkan seorang bocil sebagai caddy-nya atau sebagai asistennya lah. Tapi bisa-bisanya malah didorong karena dikira nyolong stick golf dong. Di pertandingan pertama Happy sedikit nervous dan pukulannya tidak mengenai bola hingga ditertawakan orang-orang. Akan tetapi setelah ditenangkan oleh Chaps, Happy pun berhasil memukul dan semua orang terkejut melihatnya karena sangat jarang pemain yang bisa memukul sejauh itu sampai mendekati hole atau lubangnya lur. Yang jadi masalah adalah tahap selanjutnya, yaitu memasukkan bola ke dalam lubang karena dibutuhkan feeling yang kuat serta harus memahami kontur tanah. Chaps berusaha memberikan tips, tapi Happy meremehkan karena menurutnya gampanglah memasukkan bola ke dalam lubang. Alhasil setelah bolak-balik memukul, bola golf pun baru masuk ke dalam lubang dan Happy tidak bisa mendapat skor yang maksimal. Seperti biasa, Happy yang emosian langsung menghajar penonton yang mengejeknya. This guy kidding? Di pertandingan-pertandingan selanjutnya, Happy selalu mengandalkan pukulan jarak jauhnya. Sedangkan pukulan jarak pendeknya kadang beruntung, kadang enggak lur. Bahkan Happy berhasil melakukan hole in one sekali atau masuk ke dalam lubang sekali pukul, yang membuat semua orang tercengang termasuk Virginia. Perlahan-lahan nama Happy Gilmore masuk ke peringkat 10 teratas sampai akhirnya menjadi peringkat pertama. Dan untuk memenangkan turnamen terbuka, di pertandingan terakhirnya Happy harus memasukkan bola ke lubang maksimal 4 kali pukul saja. Lalu yang terjadi, got a hole in one.
Atas kemenangannya, Virginia pun mengucapkan selamat dan dia kagum melihat Happy yang melakukan hole-in-one. Meski di turnamen terbuka Happy belum mendapat hadiah, namun Virginia memberitahu jika Happy sudah bisa masuk ke turnamen profesional dengan hadiah kemenangannya senilai ratusan ribu dolar. Kalaupun gak menang dan berada di peringkat bawah lur, Happy masih bisa membawa pulang uang ribuan dolar. Akan tetapi sebagai pelatihnya, Chaps menyarankan agar jangan langsung ikut turnamen profesional yang pesertanya jauh lebih hebat. Maka dari itu Happy harus belajar golf terlebih dahulu, terutama di pukulan-pukulan pendek, juga mengendalikan emosinya. Karena kemenangannya di turnamen terbuka ini akibat pukulan-pukulan yang beruntung. Happy sudah menguasai pukulan jarak jauh yang sulit dilakukan pegolf lain. Namun jika Happy bisa menguasai teknik-teknik lainnya, maka Happy akan menjadi pegolf tak terkalahkan. Namun Happy tidak menggubris saran dari Chaps karena yang dia butuhkan adalah uang cepat lur. Toh kalaupun gak menang tetap dapat uang katanya. Spoken like a troll. Look, just give me 6 months. I'll work with you every day. Do is develop the rest of your game. You'll be unstoppable, son. Well, some might call it luck. I'd like to call it... you're probably right, but I just can't wait. I need money. Di panti jompo bukan hanya bersikap kasar, tapi hal juga bersikap zolim lur, yaitu mempekerjakan mbah-mbah membuat selimut yang nantinya akan dia jual dengan dalih mereka sedang melakukan kerajinan untuk menghabiskan waktu. Tak lama kemudian Happy datang untuk menunjukkan piala pertamanya dan dia yakin bisa mendapatkan banyak uang dari golf. Sebenarnya si nenek ingin memberitahu bagaimana hal memperlakukan mbah-mbah di sana, akan tetapi hal selalu mengancam untuk membunuhnya. Price is $200 per quality shit we're talking here. Glad to see you too, Grandma. I've been thinking about you. I can't stand to live in this place. Very nice, don't you like him? Sebelum memulai turnamen profesional, Happy pun diundang ke acara perkumpulan para atlet pro dan beberapa dari mereka memakai jas berwarna emas yang artinya pernah memenangkan turnamen kejuaraan. Shooter McGavin pun agak jengkel karena Happy menyinggung dirinya yang belum pernah menang turnamen kejuaraan. Maka dari itu Shooter sengaja mengerjai Happy dengan menyuruhnya datang ke sebuah lapangan jam 9 malam menggunakan pakaian rapi untuk berkumpul dengan atlet-atlet hebat. Namun ternyata tidak ada siapa-siapa di sana dan tepat jam 9, semprotan rumput otomatis pun menyala hingga membuat Happy basah kuyup. Where's yours? Well, I'll have mine in, 3 months, guys? That is, isn't it? They give you one if you win the Tour Championship. Do anything later, why don't you join us at 9 o'clock on the 9th green? Tepat setelah itu Happy papasan dengan Virginia dan bertanya apakah dia melihat Shooter karena Happy ingin menghajarnya. Virginia pun menenangkan Happy dan lebih baik membalas perbuatannya dengan prestasi di golf. Turnamen profesional pun dimulai yang diikuti oleh banyak pegolf-pegolf elit dan yang dijagokan tentunya adalah Shooter karena dia telah memenangkan 3 turnamen terakhir. Sementara itu Happy baru datang dengan pakaian yang slow aja dia ini lur dan terlihat ada gelandangan sebut saja Pak Ijo yang membersihkan kaca mobil Happy berharap dia bisa mendapatkan uang. Akan tetapi Pak Satpam langsung mengusirnya pergi dan karena di turnamen profesional para peserta harus membawa caddy-nya sendiri, Happy pun akhirnya merekrut Pak Ijo untuk menjadi caddy-nya agar dia memiliki pekerjaan. Di pertandingan pertama, lagi-lagi Happy nervous karena lebih banyak orang dan media yang menyorot. Karena gagal memukul, semua kata-kata mutiaranya pun keluar pada lagi diliput TV. Presiden turnamen Dog tidak suka kepribadian Happy yang suka berkata kasar. Virginia pun mengatakan justru kepribadian Happy sangat menarik perhatian. Energinya yang menggebu-gebu, auranya yang positif, serta ketulusan dan kejujuran hatinya akan dicintai oleh banyak orang. Karena selama ini tidak pernah ada pemain golf seperti Happy. Bahkan banyak orang yang telah menelpon dan memesan tiket hanya karena ingin menonton Happy secara langsung. Berbeda dengan Shooter yang arogan, caddy-nya salah dikit aja langsung dipecat lur sama dia ini. Jahat memang ya. Oh, yeah! You like that, baby? Are you too good for your home? Answer me! Have been ringing off the hook with you want to see Happy. All right, huh? Well, you're fine. Bye-bye. Di turnamen itu Shooter memang memenangkannya dan mendapat hadiah $216.000. Sedangkan Happy yang di peringkat bawah mendapatkan hadiah sedikit. Namun dia sudah sangat bahagia dan semakin banyak orang-orang yang membicarakannya.
Lalu ketika bersantai di warkop, Happy bertemu dengan shooter yang mengejeknya dan menganggap Happy adalah orang aneh yang tidak akan pernah bisa menang. Happy pun mulai emosi. Tujuannya bermain golf adalah untuk mendapatkan uang, tapi sekarang dia memiliki tujuan lain, yaitu mengalahkan shooter. Untungnya Mbak Virginia datang melerai mereka dan mengajak Happy bicara empat mata. Virginia mengatakan jika Happy harus mengontrol emosinya dan menjaga sikap karena dia bisa dikeluarkan dari turnamen. Virginia yakin Happy bisa menjadi seorang bintang besar asalkan dia tidak mengeluarkan kata-kata mutiara lagi, melempar-lempar stik golf, dan jangan memukul penonton ataupun peserta lain. Di lain sisi, Happy yang tertarik dengan paras Virginia mengajaknya kencan, tapi sayangnya Virginia tidak tertarik dengan pemain golf. Big star on the tour. Big star? I want to make some money. Right, I will work on what you call behaving, but... Swearing, no throwing clubs, and hitting other players. What are you doing now? You want to get some food? Thanks, I don't date golfers. Saat mengikuti turnamen profesional lainnya, semakin banyak yang nonton dan mendukung Happy lur. Bukan hanya dari kalangan-kalangan atas saja, tapi sosok Happy juga mendatangkan orang-orang dari berbagai kelas ekonomi, dan ini baru pertama kalinya terjadi. Shooter semakin jengkel karena semua orang mengeluh-elukan Happy. Dia hanya dimintai TTD oleh 3 mbah-mbah, sedangkan Happy sampai dikerumuni banyak orang termasuk mbak-mbak semelehoy. Back to your shanty. I guess it's the new tour sensation Happy Gilmore. Meski tidak memenangkan turnamen, tapi Happy sudah menjadi pemenang di hati masyarakat. Turnamen demi turnamen profesional terus diikuti oleh Happy. Dia sudah bisa mulai mengontrol emosi dan mendapatkan hadiah yang semakin banyak karena peringkatnya semakin membaik. Sampai ketika turnamen di Florida, tanpa sengaja bola Happy masuk ke mulut buaya. Dan ternyata buaya itulah yang memakan tangannya Chaps karena hanya memiliki satu mata. Dengan gendengnya, Happy langsung menghajar buaya tersebut hingga tewas lur untuk mengambil bolanya dan juga untuk membalaskan dendam pelatihnya Chaps. Chubbs, you took his hand. Meski belum memenangkan turnamen, tapi Happy semakin banyak mendapatkan uang untuk melunasi rumah neneknya. Dan di pertandingan terakhirnya, dia menempati peringkat ke-9. Sementara itu, shooter protes ke Doc untuk mengeluarkan Happy karena sejak kedatangannya banyak penonton-penonton barbar yang membuat olahraga golf tidak elegan lagi. Akan tetapi Doc tidak bisa melakukannya karena Happy tidak melanggar peraturan sama sekali. Lagi pula sosok Happy menarik perhatian banyak orang, sponsor-sponsor, juga rating acara semakin meningkat. Di lain sisi, Happy kembali mengajak Virginia berkencan karena dia sudah bersikap baik. Alhamdulillahnya Virginia menerima ajakan tersebut dan Happy pun mengajaknya ke lapangan hoki es yang sudah dia persiapkan agar suasananya lebih romantis. Happy menceritakan alasannya ikut turnamen golf agar bisa mengumpulkan uang demi melunasi rumah neneknya. Setelah itu Happy mengajak Virginia taruhan. Jika dia bisa memasukkan bola ke dalam gawang, maka Happy akan berhenti mengganggunya. Tapi jika Virginia gagal, maka Virginia harus menciumnya. Bisa aja 4 tapir. I joined the tour. I'm pretty close to getting our house back. Don't worry, I won't tell anybody. I didn't see it going. Happy mengikuti turnamen selanjutnya yaitu Pro AM, yang mana setiap pegolf akan satu tim dengan selebritis. Happy mendapatkan teman satu tim yaitu Pak Bob yang tahun lalu memenangkan turnamen. Namun setiap akan memukul bola, ada seorang pria yang terus mengejek-ngejek Happy dan itu mengganggu konsentrasinya. You suck, you jackass. Jackass. Screens that way. Sure. Karena pukulan Happy selalu jelek, Pak Bob pun mulai jengkel karena mereka sudah berada di peringkat 50 atau peringkat terakhir. Lalu Bob pun menghinanya dan Happy yang emosi tanpa sadar memukuli Bob, di mana kejadian itu diliput oleh TV nasional. Akan tetapi meskipun sudah mbah-mbah, Bob yang sudah belajar tinju dari Manny Pacquiao pun mampu mengajar Happy sampai terkapar.
Seperti yang sudah kalian duga lur, pria yang mengganggu Happy sudah dibayar oleh Shooter. Rencana Shooter pun berhasil. Happy tidak bermain bagus, dia emosi sampai menghajar Bob. Dan pastinya sebentar lagi Happy akan dikeluarkan dari turnamen profesional. Setelah kejadian itu Happy pun dipanggil dan Doc menyampaikan keputusan para dewan bahwa Happy didenda $25.000 dan diskors tidak boleh bertanding selama 1 bulan. Shooter kesal karena Happy hanya diskors 1 bulan, padahal yang dia inginkan Happy bisa dikeluarkan dari turnamen. Sedangkan Happy memohon agar bisa tetap bertanding karena rumah neneknya sebentar lagi akan disita. Akan tetapi Doc tidak peduli dan keputusannya sudah bulat. Happy pun bingung harus mencari uang di mana lagi. Sampai akhirnya Virginia mendapatkan ide agar Happy memanfaatkan kepopulerannya dan menjadi bintang iklan. Alhamdulillahnya perusahaan Subway yang menjual sandwich mengontrak Happy. Dan dari iklan tersebut Happy meraup uang yang pas banget lur, yaitu sebanyak $275.000. I want to hear it. Oh, grandmother's never gonna see her house again. Fresh, delicious, tasty, turkey-filled. Grandma I Gilmore. love them, and it makes me hungry. Commercial put us up to 270. Go get your house back. Akan tetapi sayangnya rumah nenek Happy sudah dilelang lur, dan banyak orang yang datang untuk menawar harganya. Meski Happy memiliki $275.000, tapi ada orang lain yang berani membayar lebih tinggi dan rumah itu didapatkan olehnya. Yang tak lain tak bukan adalah Shooter lur. Dengan gamblangnya Shooter mengatakan jika yang dia inginkan adalah Happy keluar dari turnamen dan rumah itu akan langsung diberikan kepadanya. Mendengar itu Happy pun langsung setuju karena sejak awal yang diinginkannya adalah mengembalikan rumah neneknya. Akan tetapi Virginia memaksa Happy untuk tetap melanjutkan karirnya sebagai pegolf karena dia sangatlah berbakat dan neneknya pasti lebih bangga melihat kesuksesan cucunya. Mendengar itu Happy langsung taruhan dengan Shooter di turnamen kejuaraan minggu depan. Jika Happy menang maka dia bisa mendapatkan rumah neneknya kembali. Tapi jika Shooter yang menang maka Happy akan berhenti dari dunia golf selamanya. Ditantang seperti itu oleh pegolf baru, Shooter pun meremehkannya dan langsung menerima tantangan Happy. I did this so I could get grandma's can. No regret. Face it, Happy. You are a golfer. I get the house back. You beat me, I'll quit. What do you want for it, Shooter? You know what I want. You're gonna beat me at golf? Oh, you're on. Happy yang tahu skill pukulan pendeknya masih belum mumpuni, akhirnya menemui Chaps untuk memohon agar mau melatihnya. Untuk menguasai pukulan pendek, Chaps pun mengajak Happy ke pasar malam dan mencoba permainan mini golf lur. Meski sudah diarahkan, tapi Happy masih kesulitan memasukkan ke dalam lubang. Chaps mengatakan jika Happy tidak akan berhasil jika dia memukulnya sambil marah-marah. Maka dari itu Happy harus tetap tenang dan fokus dengan cara membayangkan sebuah tempat atau sesuatu yang bisa membuat Happy bahagia. Sontak Happy pun langsung membayangkan hidup bersama Virginia yang selalu memakai baju dinas dan juga neneknya yang bahagia karena menang judi. Setelah hatinya tenang, Happy akan memukul bola di mini golf yang penuh dengan rintangan. Namun bukannya lewat jalur biasa, Happy memilih cara yang tidak wajar, tapi nilalanya bola tetap masuk lur. How do you feel? Better. Happy place. Or happy place. Karena sudah bisa mengontrol emosinya dan mampu memukul bola dengan tenang, Chaps pun memberikan hadiah stick golf yang dimodifikasi menjadi seperti stick hoki. Di lain sisi, Happy juga memberikan hadiah spesial sebagai ungkapan terima kasih. Karena tanpa Chaps, Happy tidak mungkin sampai di titik sekarang. Yang ternyata hadiahnya adalah endas buaya yang sudah dia bunuh. Berharap Chaps senang karena dendamnya terbalaskan. Namun bukannya senang, Chaps justru ketakutan hingga terlempar keluar jendela. Dan koit seketika lur. Ini film sangat-sangat tolol. That is the same putter I used when I played. It's like... Miss you, pal.
Turnamen kejuaraan pun akhirnya dimulai yang diikuti oleh 63 pemain golf profesional dan mereka bersaing untuk mendapatkan gelar terbaik di dunia. Namun dalam benak penonton hanya ada dua nama yang dijagokan sebagai juara, yaitu Shooter McGavin dan juga Happy Gilmore yang masa skorsnya baru saja selesai. Kebetulan mereka berdua juga akan bermain di lapangan yang sama dan duel sengit pun akhirnya terjadi. Seperti biasa, Happy mengandalkan pukulan jarak jauhnya, namun kali ini berbekal stick pemberian chops dan juga latihan memukul secara lembut. Alhasil, Happy mampu memasukkan bola ke dalam lubang. Dia berada di peringkat kedua dan skornya selalu tipis dari Shooter yang di peringkat pertama. Lalu setelah 3 hari bertanding dari satu lapangan ke lapangan lainnya, Happy akhirnya mampu mengungguli skor Shooter dan kini berada di peringkat pertama, lur. From the sand. Long eagle opportunity. It's good! At the end of the third day, Happy Gilmore has taken the lead. Saking tidak ingin kalahnya, Shooter pun kembali membayar orang suruhannya untuk melakukan sesuatu yang sangat keji. Lalu keesokan harinya saat pertandingan berlanjut, seperti biasa Happy melakukan pukulan jarak jauh sampai ke dekat lubang. Namun ketika dia berjalan dengan si Kedi Paijo menuju ke titik bola, tiba-tiba orang suruhan Shooter datang dengan mobil VW-nya dan... Happy, look out! Big trouble, Jack. He's lost the power to hit the long ball. Untungnya Happy masih hidup, namun tabrakan itu mengakibatkan tangannya memar hingga pukulan jauhnya tidak bisa maksimal. Dan untuk pertama kalinya bola Happy gagal mendahului Shooter. Bahkan Happy juga mulai kesulitan di pukulan pendek, lur. Oh my, that bogey. Untuk menenangkan dirinya, Happy pun kembali membayangkan Virginia. Tapi tiba-tiba sosok Shooter muncul dan merebut cememeunya, sedangkan nenek Happy memberikan uang hasil judinya ke Shooter. Pukulan Happy pun semakin amburadul, nilainya terus turun sampai ke peringkat 3. Tak lama kemudian Virginia pun membawa si nenek untuk menemui Happy, yang mengatakan bahwa rumahnya bukanlah hal penting, karena yang terpenting baginya adalah kebahagiaan Happy. Happy akhirnya bisa membayangkan Virginia dan neneknya dengan normal, juga sosok Chaps yang tangannya utuh sedang bermain piano. Sekarang Happy bukan hanya sudah tenang, namun dia bermain dengan sangat bahagia. Pukulan-pukulan mautnya kembali muncul, lur. Semua pendukungnya pun bersorak-sorai dan peringkat Happy kembali menanjak. Sedangkan Shooter sering melakukan kesalahan dan dia semakin emosi dengan tingkah laku fans-fansnya Happy yang sangat barbar. Shoes got a choke. Rock concert. Dari yang awalnya turun sampai peringkat 9, kini Happy kembali ke peringkat kedua dengan skor imbang dengan Shooter. Mereka berdua pun akan menjalani pertandingan di lapangan yang terakhir. Happy yang memukul duluan berhasil memposisikan bolanya cukup dekat dengan lubang, sementara bola Shooter jatuh ke arah penonton dan berada tepat di kaki mantan mandornya Happy saat dia masih bekerja sebagai tukang. Sayangnya Shooter masih bermain dengan bagus, lur. Dia berhasil memasukkan bolanya dengan beberapa sentuhan saja. Maka dari itu untuk memenangkan turnamen kejuaraan, Happy harus memasukkan bolanya hanya dengan sekali pukul saja di jarak yang masih agak jauh itu. Di lain sisi ada beberapa penonton yang nekat naik menara bekas tabrakan mobil agar bisa melihat pertandingan lebih jelas. Dan tiba-tiba Virginia meminta Doc untuk menyingkirkan menara itu karena menghalangi pandangan Happy. Akan tetapi Shooter tidak terima karena peraturannya jelas, yaitu memukul bola dimanapun letaknya berada. Dan tadi Shooter juga memukul dari kaki penonton. Sebagai presiden, Doc pun mengiyakan perkataan Shooter dan Happy harus tetap memukul bolanya.
Dengan jumawanya, Shooter yang sudah merasa menang mengatakan ke Virginia ukuran tubuhnya agar pas dengan jas emas yang sebentar lagi dia dapatkan. Akan tetapi Lur, melihat pretelan-pretelan menara itu, Happy pun langsung teringat dengan rintangan-rintangan saat dilatih Chaps di mini golf. Setelah melihat struktur menara itu, dengan pedenya Happy memukul bola ke arah kaca mobil hingga mantul ke atas menara. Sampai akhirnya, Lur. In case you were wondering, my jacket's a little longer than my left. Shooter yang tidak bisa menerima kekalahannya langsung mencuri jas emas yang dibawa Doug dan berusaha kabur dari sana. Sontak seluruh penonton pun mengejarnya, udah kayak zombie jatuhnya, Lur, dan mereka semua pun langsung menghajar Shooter hingga babak belur. Alhamdulillahnya rumah nenek Happy kembali dan tidak ada satupun yang menyangka pegolf yang masih hijau kayak Happy bisa memenangkan turnamen kejuaraan paling bergengsi di dunia karena dia memiliki bakat alami yang luar biasa. Sambil memakai jas emasnya, Happy, Virginia, neneknya, dan Paijo merayakan keberhasilan itu. Happy juga melihat sosok almarhum Chaps buaya dan satu lagi nggak tahu siapa ada di atap rumah mengucapkan selamat atas kemenangan Happy. Coming? All right. Hey, Happy. Nice jacket. Here's to Chubbs, wherever he is. Buyar, seru dan menghibur sekali film ini ya kan, Lur? Jadi ingatlah, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dunia ini. Teruslah cari apa bakat atau minat kalian, Lur. Niscaya kalian akan sukses, tentunya dengan berdoa kepada Tuhan. Assalamualaikum.